Shalom saudara kasih dan Tuhan Yesus. Satu momen yang luar biasa. Hari ini kita bisa ketemu. Saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis yang lalu. Juga kepada teman-teman Muslim dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Ya, mohon maaf lahir dan batin teman-teman dalam Kristus. Hari ini saya mau umumkan bahwa pada Minggu tanggal 16 Mei 2021 kita akan tetap adakan ibadah online saja ya, karena kegiatan gereja diliburkan beberapa hari ini, tidak ada ibadah onsite ya. Saya percaya saudara dimanapun Anda berada yang sedang berlibur juga masih tetap bisa ikut ibadah online pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 jam 10 pagi di channel YouTube GBI Rock Fluid. Saya berdoa saudara dalam kondisi sehat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak di tempat-tempat yang ramai, terutama pada acara-acara makan bersama, pada acara-acara berkumpul keluarga, tetap jaga jarak, pakai masker ya. Kita jaga kesehatan supaya tidak ada di antara saudara dan saya yang terpapar COVID-19 yang semakin hari semakin tidak enak berita-beritanya ya. Tetap jaga kesehatan. Saudara akan dijaga dan dilindungi Tuhan ya. Saudara, minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tema kita bulan ini adalah train ya, train melatih, pelatihan. Saya beri khotbah saya untuk minggu ini dengan topik mari berlatih untuk berperang ya. Saya yakin apa yang akan disampaikan minggu ini adalah satu message yang luar biasa. Saya akan bahas banyak apa yang dimaksud dengan berperang di dalam firman Tuhan. Bagaimana bapak-bapak, pria-pria, kepala rumah tangga untuk bisa berperang, membangun keluarganya, membawa keluarganya di dalam takut akan Tuhan ya. Jangan lupa saksikan, ikutin ibadah minggu ini. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa.
Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke surga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, nah pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang nyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan, itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih, kita nggak usah benar-benar pakai baju putih, meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan, kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya, Yesus yang naik ke surga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik juga di Tiongkok, ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory. Warga kerajaan. Haleluya. Amin. Kerinduan kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam setiap hidup kami. Karena kami milik-Mu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh Yesus, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Anugerah-Mu Tuhan takkan pernah berakhir bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu
selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Malah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senam sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi. Hari ini hari yang luar biasa, kita bisa ibadah online.
Saya percaya banyak di antara saudara sedang menikmati liburan. Dimanapun Anda berada, saya mengucapkan shalom. Saudara tetap dilindungi, diberkati, dan dijaga Tuhan, bebas dari segala sakit penyakit. Saudara, teman-teman semua, stay healthy, stay safe, jaga jarak, tetap dilakukan social distancing, dan tetap pakai masker kemanapun Anda berada, terutama di daerah-daerah yang penuh dengan keramaian. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, 3 hari yang lalu, hari Kamis, kita semua sudah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Happy Ascension Day. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya percaya khotbah dari Pendeta Daniel Januar hari Kamis yang lalu itu sangat luar biasa dan tentu sangat memberkati Anda. Hari ini, hari Minggu, kita akan kembali ibadah seperti biasa, tapi ibadah onsite sedang diliburkan. Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa, ada onsite dan live streaming. Saya berdoa seluruh teman-teman pelayan Tuhan tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan dan menikmati liburan selama beberapa hari ini. Ya, saya percaya setiap kita hari ini tetap bisa ibadah online dengan baik. Tema kita bulan Mei seluruh Rock International Ministry adalah train, ya, melatih atau pelatihan. Sesuatu yang luar biasa, ya. Tema yang sangat memberkati saya. Teman-teman saya di Amerika, saya diberkati dengan tema ini. Saya diingatkan terus, dimotivasi agar untuk melatih diri kita. Walaupun yang saya lakukan ini adalah latihan fisik. Ya, tentu saja latihan fisik tidak berguna seperti seperti layaknya latihan rohani, ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu yang kita pelajari di waktu kita masih kecil di sekolah. Tapi yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat ada kekuatan fisik, ya, ada kesehatan fisik kita, ya. Kita lihat banyak terbukti orang-orang yang fisiknya sehat, fisiknya kuat, tapi karena tekanan hidup yang begitu berat, mereka bunuh diri. Kasus anak muda di Jepang, ya, banyak yang bunuh diri. Hampir setiap hari ada yang bunuh diri karena tekanan hidup yang begitu berat, ya, yang mereka alami. Mereka tidak bisa handle tekanan-tekanan hidup ini, walaupun secara fisik mereka sangat kuat. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kesehatan jiwa adalah yang terbaik. Karena kalau dalam jiwa yang sehat itu ada tumbuh atau kesehatan fisik yang kuat, ya. Tentu saja pikiran juga baik, ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah train. Saya beri judul Mari Berlatih untuk Berperang, ya. Ya, saya pakai kata berperang ini karena ayat utama yang mendasari tema train adalah 2 Samuel 22 ayat 35 yang berkata begini, yang mengajar tanganku berperang, ya, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga nanti kita ketemu di dalam Mazmur 144 ayat 1 yang berkata begini dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, ya. Kita banyak bahas mengenai berperang, ya. Nanti kita teliti lebih jauh, ya. Kita teliti lebih jauh, ya. Pertama saya mau jelaskan dulu arti kata train, ya. Train sesuai dengan tema kita bulan ini. Saudara bisa baca di Merriam-Webster Dictionary, ada beberapa penjelasan mengenai train ini, ya. Tapi saya mau simpulkan saja, arti sederhana dari kata train memiliki arti sebagai berikut: melatih, menguji dengan instruksi dan disiplin agar menjadi mahir dan berkualitas, ya. Sekali lagi, melatih dan menguji dengan instruksi dan disiplin agar menjadi mahir dan berkualitas. Jika kita mau menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita memerlukan kedisiplinan, ya. Nanti kita bahas sedikit disiplin, ya. Memerlukan latihan dan ujian. Ada 3 hal, ya. Yaitu 1, kedisiplinan, latihan, dan ujian, ya.
Untuk berhasil melakukan ketiga hal tersebut, kita perlu komitmen. Katakan komitmen dan tanggung jawab. Ya, ini penting karena tanpa komitmen dan tanggung jawab, banyak hal yang kita rencanakan tidak bisa berjalan. Ya, pertama, ya, tiga hal itu. Kedisiplinan, saya tidak bahas terlalu banyak kedisiplinan, nanti poinnya yang kita mau perdalam adalah poin kedua. Disiplin, saudara sudah mengerti, ya. Kedisiplin adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Kedisiplinan berbicara bagaimana kita mengelola waktu, ya. Di mana di tempat kerja, di setiap negara punya waktu dan tata cara untuk berdisiplin, mendisiplinkan hidup kita, ya. Para atlet memiliki kedisiplinan tersendiri untuk berlatih secara rutin, secara konsisten dan persisten, sehingga mereka bisa mencapai hasil yang ditargetkan oleh pelatihnya. Nah, di dalam hidup kita, banyak hal untuk membangun kehidupan kita perlu berdisiplin, ya, berdisiplin. Yang kedua, latihan. Setiap orang tak ada yang sempurna. Sementara itu banyak orang mengejar kesempurnaan, benar kan? Aneh ya, mau mengejar kesempurnaan tapi sebenarnya kita itu tidak sempurna. Sebagai contoh, para atlet senam harus melatih dirinya setiap hari agar ia dapat meraih nilai yang sempurna. Kembali lagi, semua orang mau mengejar kesempurnaan, tapi itu dituntut untuk bayar harga. Keteraturan, kedisiplinan untuk berlatih sehingga hasil yang sempurna itu bisa dicapai, ya. Kita pernah dengar kata-kata repetition make perfect, ya. Latihan yang berulang-ulang, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang dengan disiplin yang tinggi itu akan membuat sempurna hasilnya, ya. Nah, nanti kita akan bahas banyak mengenai latihan ini, ya. Ada orang berkata bahwa pengulangan adalah ibu dari kesempurnaan, ya, itu ya. Repetition make perfect, ya. Yang ketiga adalah ujian, ya. Hasil dari kedisiplinan dan latihan, ya, yang kita lakukan itu harus mengalami ujian supaya kita bisa evaluasi. Jangan takut ujian. Setiap kita akan mengalami ujian di dalam hidup ini, ya. Semua apa yang kita latih, kita harus uji supaya kita tahu di mana ada kesalahan, di mana ada kekurangan, dan hasilnya kalau tidak memuaskan kita harus perbaiki metode pelatihannya dan lain sebagainya. Apakah ada yang salah dan lain sebagainya, ya. Ya. Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau berkomitmen melatih dirinya dengan disiplin setiap hari. Katakan sama-sama, seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau berkomitmen melatih dirinya dengan disiplin setiap hari. Ya, sekali lagi, disiplin adalah sikap yang harus kita miliki dan kembangkan jika kita mau mengalami perubahan dan kemajuan, ya. Oke, kita tidak bahas terlalu banyak mengenai disiplin, ya. Nah, saya mau bahas mengenai poin nomor 2, ya, yaitu latihan atau pelatihan sesuai dengan tema kita, train, ya, train, ya, latihan atau pelatihan kehidupan, ya. Saya mau bahas Mazmur 144 ayat 1, mari kita tampilkan, berbunyi berkata seperti ini. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Katakan berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tadi kita juga di dalam ayat 2 Samuel 22 ayat 35 juga katakan, ia yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ada kekuatan, ya. Ya, kita bicara berperang, ya, tanganku untuk berperang. Saudara, respon seseorang di dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan akan menentukan
menjadi apa akhir kehidupan orang tersebut. Banyak orang salah merespon sehingga akhir dari perjalanan hidupnya fatal ya. Rumah tangganya fatal, berantakan, kandas di dalam perceraian dan lain sebagainya. Ya, nanti kita banyak bicara mengenai perceraian, mengenai keluarga ya. Oleh karena itu, respon sangat penting ya. Respon menentukan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Hasil dari seseorang itu ditentukan dari responnya. Ketika tekanan itu datang, ketika masalah itu datang, kalau respon kita benar, selalu ada jalan keluar. Tuhan menyertai. Tapi kalau respon kita salah, terus kita bisa mengambil jalan yang pintas, jalan yang salah, ya. Sehingga Tuhan tidak berkenan, ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Raja Daud adalah sebuah contoh yang baik bagaimana ia mengambil respon yang benar dalam hidupnya ketika masalah dan tekan hidup dialaminya. Ia menganggap hal itu sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk melatih dan mengajarnya menghadapi peperangan dalam kehidupannya. Ya, kita banyak mendengar mengenai cerita Raja Daud yang luar biasa. Daud yang sebelumnya adalah seorang gembala 2-3 ekor domba, kambing, gembala kecil ya. Tapi dia melakukannya, dia setia dengan perkara yang kecil, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua masalah di dalam pengembalaannya, dia tahu itu adalah apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia jaga, dia bela mati-matian. Demi seekor domba yang terancam, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong, menyelamatkan domba yang dalam kondisi bahaya. Dan dia terlatih, dia hampir lakukan itu setiap hari. Sehingga tanpa disadari, Tuhan menyertai, melihat hatinya, melihat bagaimana ketaatan Daud menyertakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Sampai kita melihat akhirnya Daud menjadi raja. Tuhan mempersiapkan Daud menjadi raja dari hal-hal yang kecil, ya. Tapi karena ditekunin, karena dilakukan dengan baik, ia menjadi raja yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan kepemimpinan sebagai raja, ia juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Tapi Daud disebut Tuhan orang yang dia kasihi. Tuhan begitu mengasihi dia. Kenapa? Karena hati Daud itu mudah untuk bertobat. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, minta ampun. Hati Tuhan hancur oleh karena hati Daud yang begitu mengasihi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, diawali dengan kesetiaannya terhadap perkara yang kecil dan kepercayaan kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Maka Allah sendiri yang telah melatih Daud muda, ya, saya sudah sampaikan, serta mempersiapkan menjadi seorang panglima perang yang gagah perkasa dan menjadi raja atas bangsa Israel. Promosi selalu datang dari Tuhan, ya. Kemenangan Daud atas Goliat itu turning point-nya, ya. Kemenangan Daud atas Goliat diperoleh karena imannya kepada Allah yang telah diuji dan dibuktikan dalam hidupnya, ya. Melalui proses hidup yang dianggap Daud sebagai didikan Tuhan untuk menghadapi peperangan yang sesungguhnya, Daud berhasil membuktikan bahwa dengan mengandalkan pelatihan dan kekuatan Allah, kita pasti akan menang. Katakan amin, ya. Ya, COVID-19 sudah melanda Indonesia dan setiap kita mengalami dampak dari COVID-19, ya. Sudah 1 tahun lebih, ya. Banyak hal yang telah kita pelajari. Jika kita menganggap ini sebagai Corona Academy, ya. Ya, Pak Arifin katakan Corona Academy, dan tentu ada unsur pendidikan, ada unsur pelatihannya, ya. Dan tentunya sudah begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita saksikan, yang kita alami sepanjang tahun ini. Ya, kita sampai hari ini masih diberkati Tuhan, masih dijaga, masih dipelihara Tuhan. Saya percaya kalau kita setia, kita bisa mengambil masalah dan persoalan yang muncul selama Corona Academy ini sebagai satu pelatihan buat kita, maka akan tiba saatnya
tidak lama lagi saudara dan saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Akan ada promosi demi promosi datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Melalui pandemi, Tuhan mempromosikan dan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar ya. Saudara, saya tidak perlu jelaskan, di dalam kondisi yang begitu sulit pun, banyak di antara teman-teman saudara-saudara kita yang justru menjadi kreativitasnya tinggi dan usahanya maju, keluarganya malahan lebih baik. Banyak masa persoalan selama ini tidak beres, mereka bisa bereskan karena sering di rumah terjadi komunikasi ya. Tentu saja ada hal-hal negatif terjadi, tapi ini semua mendatangkan kebaikan ya. Saya percaya ini membuat semua kita menjadi kreatif, menjadi lebih kuat, menjadi tough, menjadi sangat kuat di dalam menghadapi badai apapun juga. Saya tidak tahu, tapi saya percaya kalau latihan ini kita bisa lalui. Nanti kalau ada masalah yang lebih besar lagi, kita sudah siap dilatih oleh Tuhan selama Corona Academy pandemik ini. Saudara percaya, semua itu mendatangkan kebaikan Tuhan ya, amin. Ya. Allah adalah batu karang yang kokoh, kubu pertahanan, perisai, dan penyelamat bagi orang yang berlindung padanya. Amin. Ya, para pejuang yang mengandalkan kekuatan dan pelatihan Allah pasti akan menang menghadapi setiap peperangan dalam hidupnya. Ya, ini saya percaya ya. Saat ini juga setiap kita mengalami perjuangan yang luar biasa, tapi saya percaya setiap kita akan keluar sebagai pemenang karena itu janji Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Perjuangan belum selesai, pertandingan belum selesai. Saya percaya kalau saudara selalu menyertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup Anda akan dipulihkan oleh Tuhan, bahkan dibuat lebih baik, akan naik dan bukan turun ya. Saudara akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Promosi will come from the God. Amin ya. Oke, sebelum saya mengakhiri ini ya, saya berusaha bisa selesai dalam 30 menit ya. Mari kita bahas pengertian kata berperang dan bertempur ya dalam firman Tuhan di atas. Buat kita di masa kini ya, kita mendengar kata-kata perang itu di perjanjian lama, tapi apa artinya dengan kondisi kita saat ini kata berperang tersebut ya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 35 saya bacakan sekali lagi, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga ya. 2 Samuel 22 ayat 35 ya. Kemudian Mazmur 144 ayat 1 katakan, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Sekali lagi kata berperang muncul lagi. Saudara, saya diberkati dengan Pak Daniel ya, kita setiap hari Rabu malam kita ada Corona Academy pintu kemah pertemuan. Itu Bible study sebenarnya. Kita belajar merenungkan firman Tuhan dengan bahasa asli ya. Sudah hampir 2 bulan ya. Saya sendiri sangat diberkati walaupun sudah pernah dipelajari di kuliah STT Kingdom ya. Tapi ini pengulangan dan membuat saya ingat kembali, dan ini metode-metode yang diajarkan oleh Pak Daniel jauh lebih memudahkan ya. Saya berharap saudara juga bisa ikut setiap Rabu malam ya, jam 8 bersama dengan Pak Daniel Cahyadi. Beliau adalah Master of Theology ya. Beliau berkompeten untuk mengajar. Beliau seorang guru yang baik ya, sabar sekali ya. Berperang, jika Anda seorang pria dan hidup pada zaman Musa ya dan Yosua tentunya, pekerjaan Anda adalah berperang. Zamannya Musa, semua laki-laki kerjanya cuma perang ya, berperang. Sebagai contoh bangsa Israel yang harus merebut tanah perjanjian mereka. Mereka
enggan, ya. Ya, ini cerita negatif dari orang Israel. Tanah waktu disuruh merebut tanah perjanjian mereka enggan untuk berperang dan sedikit pengecut sebenarnya untuk masuk di dalam peperangan, ya. Ya. Sehingga di dalam Yosua 18 ayat 3 dikatakan begini, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan bersamamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua 18 ayat 3, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Pergilah berperang. Ini merupakan jeritan hati Tuhan kepada anak-anaknya. Sampai sekarang, Tuhan mau kita berperang. Tapi apakah maksud berperang itu bawa pedang terus sabit kanan kiri, ya semua orang dibunuh bergelimpangan darah? Bukan itu maksudnya, ya. Kalau zaman Musa dan Yosua benar, ya, berperang dalam arti yang sungguh-sungguh fisik, ya, untuk menguasai daerah-daerah yang direbut dan lain sebagainya. Dalam abad 21 ini, kita tidaklah ambil pedang kemudian membabat kiri kanan atas musuh kita, ya, tidak. Melainkan perang kita melawan musuh yang hendak menghancurkan rumah tangga dan keluarga kita. Jikalau kita berperang, berarti kita membangun keluarga yang kokoh dan berkenan di hadapan Allah. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, jika kita berperang, artinya kita membangun keluarga yang kokoh dan berkenan di hadapan Allah, ya. Saat ini kasih menjadi semakin lemah dan dangkal, ya. Berapa banyak para pria yang menyerah, ya, begitu cepatnya dalam mempertahankan keluarga maupun pernikahan mereka. Ada masalah, cepat sekali menyerah. Anda merasa terlalu banyak dan terlalu mahal mengasihi pasangan hidup Anda. Tidak mau berkorban lagi. Seolah-olah apa yang Anda korbankan sudah terlalu banyak. Sudah selesai, ya. Anda menyerah, terus ujung-ujungnya terjadi perceraian, ya. Sudah lupa dengan janji Tuhan di dalam pernikahan dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, permasalahan yang nyata, the real problem sebenarnya adalah Anda terlalu dangkal dalam mengasihi Tuhan. Anda terlalu dangkal di dalam mengasihi Tuhan. Saya harus sampaikan ini. Pernikahan menciptakan satu iklim, ya, semua pernikahan mengalaminya, ya, yang mau setahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, ya. Pernikahan menciptakan satu iklim di mana kasih mengalami tes yang terbesar. Katakan, kasih mengalami tes atau ujian yang terbesar. Problemnya adalah kasih harus dipelajari dan dikuasai. Banyak di antara kita yang tidak pernah mau mempelajari dan mau mengerti bahwa kasih itu harus dipelajari dan dikuasai. Kita berpikir kasih itu ada begitu saja, anugerah yang datang begitu saja. Enggak. Ini harus dipelajari dan dikuasai. Ada seninya, ya, ada seninya, ya. Seorang penulis yang terkenal dari Amerika sudah meninggal, Catherine Anne Porter, penulis, dia menuliskan begini, kasih harus dipelajari dan dipelajari lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Sekali lagi saya katakan begini, kasih harus dipelajari. Mari ikuti saya, kasih harus dipelajari dan dipelajari lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Begitulah kasih. Tidak ada ujungnya. Tak berkesudahan. Harus dipelajari terus lagi dan lagi dan lagi. Catherine Anne Porter adalah seorang jurnalis Amerika, ya, penulis esai, cerita pendek, cerpen, novelis, dan political aktivis, ya. Dia lahir tahun 1890, meninggal 1980.
Ya, dia terkenal sekali dengan novelnya di tahun 1962, A Ship of Fools, ya. Best-selling novel di Amerika pada waktu itu. Ya, tapi cerita pendek yang ditulisnya menerima banyak award, ya. Salah satu tahun 1965 adalah Pulitzer Prize for Fiction, juga National Book Award di tahun 1965. Jadi apa yang ditulis oleh Catherine Anne Porter masih dipelajari sampai sekarang, ya. Luar biasa, ya. Kalau kasih itu tumbuhnya lambat sekali, harus dipelajari, harus dikuasai, dan ketika kita mengerti itu pertumbuhannya sangat lambat. Tetapi ya, kebencian tidak memerlukan petunjuk. Kebencian tidak memerlukan petunjuk. Hanya menantikan satu gara-gara saja akan meledak dengan bengis. Yang punya keluarga bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan, ya. Kebencian tidak memerlukan petunjuk. Nggak perlu belajar, ya. Nggak perlu dikuasai, nggak perlu dipelajari seperti kasih tadi. Ya kan? Kebencian tidak memerlukan petunjuk, hanya menantikan satu gara-gara saja akan meledak dengan bengis dan kejam. Itulah kebencian. Biarlah saya bertanya pada Anda, ya. Ini juga pertanyaan buat saya. Pernahkah Anda mengalami situasi kasih dan benci? Kasih, benci. Kadang-kadang kasih tapi juga benci, ya. Bukan benci tapi rindu, tapi kasih benci terhadap pasangan hidup dalam pernikahan Anda. Tanya, gak usah dijawab. Tanya pada diri sendiri, ya. Pernahkah Anda mengalami situasi kasih, benci terhadap pasangan hidup dalam pernikahan Anda? Berikut ini perhatikan baik-baik. Kasih itu bukanlah satu hal atau respon yang keluar begitu saja dan yang tidak diundang. Kasih bukan satu hal atau respon yang keluar begitu saja dan yang tidak diundang, ya. Mungkin ketertarikan bisa begitu pada awal hubungan asmara saja, ya, masih masa-masa pacaran, tapi kebencian cepat sekali pertumbuhannya. Saudara pernah dengar seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya David Yonggi-cho, ya, dari Korea Selatan. Gereja dengan jemaat terbesar di dunia. Tercatat 830.000 anggota jemaatnya, tapi ada yang mengatakan 1 juta lebih, ya. Ini jemaat yang paling besar di dunia. Sekarang usia udah 80 tahun, ya. Ketika satu saat, ya, ada yang mengatakan itu kira-kira mid Christ life, ya, kira-kira umur 5-60 tahun. Dia bersaksi, ya, saya dengar dari Pak Arifin, ya, bahwa Yonggi-cho pernah sangat benci dengan istrinya. Apa saja yang dikatakan istrinya dia itu nggak suka. Apa saja yang diperbuat istrinya dia itu nggak demen. Dia benci. Saudara tahu, kalau laki-laki punya masalah seperti ini, kebencian, ketidaktertarikan, dan lain sebagainya dengan ketika ini dibiarkan terlalu lama, ujung-ujungnya pria yang lemah, ya, akan memilih meninggalkan pasangannya, cerai, pisah. Mereka tidak mau pikirkan konsekuensi dari sebuah perceraian. Mereka tidak mau memikirkan anaknya bagaimana nanti dan lain sebagainya. Social problem muncul bagaimana. Tapi puji Tuhan, Yonggi-cho, dia seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, cepat menyadari bahwa ini bukan dari Tuhan. Dia cepat sadar, dia minta ampun sama Tuhan, dia lakukan pemulihan dengan istrinya. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Ya, saudara, terkadang kita perlu pertolongan Tuhan untuk masalah hal-hal yang kita tidak bisa handle. Ya, mungkin saudara perlu konseling dengan konselor yang bisa dipercaya, yang luar biasa, yang punya pengalaman hidup yang tinggi. Tapi hanya Tuhan yang bisa menolong, memulihkan perasaan kita kepada pasangan kita. Iblis datang untuk mencuri, merusak rumah tangga Anda dan saya.
Kita harus sadari itu dan kita harus percaya bahwa pernikahan itu adalah rancangan yang sudah Tuhan tentukan. Ya, jangan pernah katakan aku tidak mencintai pasangan saya lagi. Itu tipu daya iblis. Sungguh itu tipu daya iblis. Bukankah Tuhan menghendaki kita mengasihi musuh kita, apalagi pasangan kita, mengasihi orang-orang berbuat jahat kepada kita, apalagi pasangan kita. Saudara, saya tidak tahu kondisi saudara saat ini, tapi kalau ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ada rencana-rencana seperti itu, bertobat, tunda, batalkan, bahkan minta ampun sama Tuhan seperti apa yang Yonggi Jo lakukan ini ya. Saudara, saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini ya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi ini harus disampaikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, para pria, bahkan hamba Tuhan sekalipun, jangan ada yang ketawa, ya, menyepelekan atau menyombongkan diri mendengar kesaksian Dr. Yonggi Jo ini, ya. Saudara dan saya bisa saja jatuh dan terperangkap setiap saat dalam iklim atau perasaan seperti itu. Ya, seperti yang dialami oleh Dr. Yonggi Jo. Dan bila Anda tidak berhasil mengatasi iklim tersebut, yang tiba-tiba benci istri, benci pasangan Anda, dan lain sebagainya, bahayanya adalah rumah tangga Anda bisa kandas dan berakhir dengan perceraian, meninggalkan istri, dan semuanya berakhir begitu saja, perceraian. Ya, sekali lagi saya sampaikan, andalkan Tuhan menolong Anda dalam peperangan ini. Jangan perang sendirian, perang bersama Tuhan. Amin. Berperang, karena bukan iblis, bukan istri Anda yang mau menghancurkan rumah tangga Anda, tapi iblis. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi adalah penguasa-penguasa di udara, ya. Mari bertobat, minta ampun nama Tuhan. Minta tolong Tuhan beri hikmat untuk pemulihan keluarga, ya. Laki-laki, berperanglah untuk rumah tanggamu, ya. Kingdom love haruslah dikejar, dikuasai dan dipraktekkan, ya. Kingdom love. Kultur modern sudah melupakan perihal ini, ya. Bahkan ini yang saya jumpai merupakan satu hal yang paling jahat dan paling menjatuhkan ketika seorang suami berkehendak meninggalkan istrinya untuk wanita lainnya dengan alasan sesungguhnya aku tidak pernah mengasihimu. Alasan yang klasik, bukan? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Perkataan ini menyerang sang istri dengan memojokkan dia seolah diperkatakan tidak ada orang yang akan pernah mengasihimu. Sakit loh. Sakitnya di sini, ya. Ya. Kalau kita letakkan kingdom value dalam kasus ini, pengakuan pria atau suami ini merupakan pengakuan kegagalan dia menjadi seorang pengikut Kristus. Jikalau dia tidak mengasihi istrinya, kesalahan bukan terletak pada istrinya, tapi si pria atau suami inilah yang gagal, ya. Gagal menjadi seorang pria. Banyak diajarkan dalam Pria Sejati, ya. Rockman mengenai kepriaan, ya. Bagi yang belum pernah ikut bisa ikut, sangat luar biasa buat pria-pria, ya. Pria Sejati. Yesus memanggil kita untuk mengasihi orang yang menjengkelkan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita. Jadi seorang suami yang berkata, aku tidak pernah mengasihimu, sama juga dia berkata, aku tidak bertindak seperti seorang Kristen. Seorang pengikut Kristen. Seorang pengikut Kristus, seorang Kristen tidak melakukan hal-hal seperti itu, ya. Ketika kita mengasihi dengan benar dan baik, maka kita memperkenankan Tuhan. Kita memperkenankan Tuhan. Kasih merupakan satu peperangan
Berperanglah bagi keluargamu, bagi pasangan hidupmu, bagi anak-anakmu, bagi rumahmu. Mereka semua itu layak untuk menerima yang terbaik dari Anda. Hai pria sejati, para pria anak Tuhan. Mereka layak menerima itu semua dari Anda. Berjuanglah, berperanglah. Ya. Ayo, mari berlatih sungguh-sungguh supaya Anda bisa berperang. Ya, Musa juga dilatih ya. Daud juga dilatih supaya bisa menjadi panglima perang ya, supaya Anda bisa berperang. Berperang melawan musuh yang mau menghancurkan keluargamu. Berperang membantu keluargamu yang kokoh. Berperang membangun keluargamu yang kokoh dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini sudah disampaikan. Hamba percaya ada penyertaan Tuhan. Roh Kudus terus mengajar kami, mengajar anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terutama hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami iklim yang tidak baik ini. Hamba berdoa Tuhan berikan jalan keluar. Ada kesabaran, ada kerendahan hati untuk bungkus setiap keluarga dengan darah-Mu. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Sementara saudara mempersiapkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Mohon juga sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara meyakini, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Kristus. Kita saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara meyakini, apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur ini yang berisi anggur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur saudara. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya salib Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menembus menyelamatkan kami. Kami berharap biarlah setiap kali kami mengingat pengorbanan Tuhan Yesus,
kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin menghargai anugerah keselamatan ini, dan kami semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Baik saudara, setelah perjamuan kudus, saatnya kita akan menabur saudara. Kita akan belajar berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan yang terbaik, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau belajar menabur Tuhan. Kami mau belajar berkorban untuk Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan kiranya bisa membantu pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih, dan supaya ada perbendaharaan makanan di rumah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Selamat menabur saudara. Bagi saudara yang rindu mengembalikan perpuluhan, silakan nanti di layar akan tercantum nomor rekening. Bagi saudara yang rindu mendukung pekerjaan diakonia, kita terus membagikan paket sembako saudara. Sudah mulai masuk ke 200 sekian saudara, dari target sekian ribu saudara. Dan bagi saudara yang mendukung pekerjaan misi, saudara bisa juga menabur. Nanti ada di layar nomor rekening perpuluhan, diakonia, persembahan misi, dan dana pembangunan gereja. Sekali lagi selamat menabur saudara. Dan ada beberapa hal yang ingin disampaikan saudara. Minggu depan kita akan kembali ibadah on-site dan live streaming saudara. Dan kegiatan kita dalam sepekan, setiap Rabu malam kita tetap mengadakan basic Bible study. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memahami, merenungkan, mengerti firman Tuhan berdasarkan bahasa aslinya saudara. Nanti kita akan diajar bagaimana cara mencari bahasa aslinya. Mari saudara bisa luangkan waktu setiap Rabu malam, dimulai jam 8 malam sampai kurang lebih jam setengah 10 malam saudara. Ingat, setiap Rabu malam. Dan terus dukung dalam doa saudara. Rencana pembagian sembako kita saudara, kita rindu untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang saudara. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan saudara. Terus maju di dalam Tuhan saudara. Udah lama dari kecil ya? Jadi ibu tiap hari di sini? Bu, saya mau kasih, saya dari gereja GBI Rock. Kita ada sembako, kita mau kasih, ibu mau terima nggak? Mau ya? Tapi nggak apa-apa ya, saya foto ya bu ya. Sama ya, aku foto ya bu ya. Mak, masih mulung gini hari, masih mulung gini hari. Rumahnya jauh. Oh, ya, ya ampun. Pak, saya dari gereja GBI Rock Fluid. Kita ada sembako. Bapak bersedia nggak nerima? Mau? Saya foto nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau dipegang Pak. Ini beras sama minyak. Saya foto dulu ya Pak. Juga. Dapat banyak hari ini. Korea dari pagi ya, sampai malam gini. Bu, saya dari tim pedulinya GBI Rock Fluid. Kita ada program sembako. Ibu mau terima nggak? Mau? Terima ya Bu. Masak di rumah, ya. Saya foto dulu ya Bu. Mulung Pak, malam-malam mulung. Oh, tinggal di mana? Saya ada sembako. Saya dari GBI Rock Fluid. Mau terima nggak? Dari gereja mau?
Bentar ya. Bentar ya. Ini keluarga nih. Oh, begitu ya. Bisa foto sebentar ya. Oh iya. Bersyukur ya Bu ya, dapat ya. Bu, kami tuh dari gereja GBI Rock yang di Pluit. Kami mau kasih sembako, Ibu mau bersedia nggak terima? Terima ya. Buat masak di rumah ya Bu ya, buat anak sama bapaknya. Saya foto nggak apa-apa ya Bu? Di sini. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena saya emang nggak usah masker-maskeran. Dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah online kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Terus kami mendukung pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin, seluruh jajaran kabinet, seluruh lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, seluruh kepala daerah Tuhan, seluruh aparatur sipil negara Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan marifat, dan biarlah mereka bisa melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan disertai takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa di masa-masa pandemi ini Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Tuhan. Biarlah melalui masa-masa sulit ini akan semakin banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Akan semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Semua sinode yang ada kami berdoa Tuhan, biarlah bisa menjadi terang dunia dan garam dunia, bisa menjadi dampak, memberi dampak, dan menjadi jawaban bagi masyarakat dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon pimpin perjalanan hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tolong kami Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami, mohon turunkan berkat-Mu Tuhan bagi kami semua. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Ibadah selesai saudara, selamat hari Minggu, sampai bertemu hari Rabu dan minggu depan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Udah lama dari kecil ya? Oh. Jadi ibu tiap hari di sini? Iya. Bu, saya mau kasih, saya dari gereja GBI Rock. Kita ada sembako, kita mau kasih, ibu mau terima nggak? Mau ya? Tapi nggak apa-apa ya, saya foto ya bu ya? Terima kasih. Sama-sama ya, aku foto ya bu ya? Pak, masih mulung gini hari? Masih mulung gini hari? Rumahnya jauh? Oh, jauh ya, ya ampun. Pak, saya dari gereja GBI Rock Fluid. Kita ada sembako. Bapak bersedia nggak nerima? Mau? Saya foto nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau dipegang Pak. Ini beras sama minyak. Saya foto dulu ya Pak. Juga. Dapat banyak hari ini. Ya, dari pagi ya, sampai malam gini. Bu, saya dari tim pedulinya GBI Rock Fluid. Kita ada program sembako. Ibu mau terima nggak? Oh, terima ya Bu. Masak di rumah, ya. Saya foto dulu ya Bu. Mulung Pak, malam-malam mulung. Oh, tinggal di mana? Saya ada sembako. Saya dari GBI Rock Fluid. Mau terima nggak? Dari gereja mau? Mau ya? Bentar ya. Ini keluarga nih. Oh, begitu ya. Bisa foto sebentar ya? Oh iya. Bersyukur ya Bu ya, dapat ya. Bu, kami tuh dari gereja GBI Rock yang di Fluid. Kami mau kasih sembako, Ibu mau bersedia nggak terima? Terima ya. Buat masak di rumah ya Bu ya, buat anak sama bapaknya. Saya foto nggak apa-apa ya Bu? Di sini. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena saya emang nggak usah masker-maskeran.